Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gigi Arya Puspito NIM 2019-51083 dari kelas C dalam mata kuliah Praktikum Jaringan Komputer. Jadi pada kesempatan kali ini saya di sini akan mempresentasikan tugas praktikum jaringan komputer, yaitu tugas UAS secara individu yang soalnya seperti ini ya. Jadi disediakan sudah ada 4 router di sini ya. Di sini sudah 4 router. Kemudian ada 3 switch dan ada 4 perangkat device, yaitu ada 3 PC dan 1 laptop, sedangkan servernya hanya ada 1. Nah, di sini langsung saja. Di sini sebelumnya saya sudah membuat topologi yang sama seperti file uas.png ini ya. Dan di sini pada IP server saya menggunakan 2 digit NIM, 2 digit terakhir dari NIM saya yaitu 83. Jadi nantinya IP yang ini yaitu tadi menjadi 10.10.10.83 seperti ini. Ya, kita minimize. Kita langsung lanjut ke software Cisco Packet Tracer. Di sini kita klik file, kemudian kita klik save. Untuk memastikan bahwa filenya sudah masuk. Pertama, yang harus diganti, nah ini kita harus atur di X-nya, kita atur 83. Karena di 2 digit terakhir dari NIM saya itu 83, itu pakai 83 seperti ini ya. Jadi 2019-1083 ya, IP-nya menjadi 10.10.10.83. Setelah itu kita masuk ke pengaturan server, kita klik seperti ini. Setelah masuk ke dalam pengaturannya ya, kita masuk ke pengaturan server, kita ke IP configuration. Nah, di sini kita pilih yang static. Setelah itu kita setting IP server seperti ini, yaitu 10.10.10.83. Untuk subnet masknya yaitu 255, ini 3 kali ya, kita ubah seperti ini, triple 255, kemudian titik 0. Untuk default gateway ini kita atur yaitu 10.10.10.1. Lalu untuk DNS servernya kita kosongkan. Nah, setelah kita berhasil mengatur pengaturan ini, kita melanjutkan untuk mengatur service. Kita klik silang, ini ya, seperti ini. Kita ke tab service, kita ke tab HTTP. Nah, sini untuk HTTP kita pastikan on, kita klik, dan HTTPS-nya juga on. Ini HTTP on, HTTPS-nya on. Nah, ini ada index, kita bisa edit. Nah, kita bisa tambahkan welcome to Cisco Packet Tracer. Ini kita bisa ubah untuk pesannya di sini. Kita ubah ya, misal seperti ini. Perkenalkan, nama saya Gigi Arya Puspito, NIM 2019-1083 dari kelas C kuliah praktikum jaringan komputer. Nah, misal seperti ini ya. Ini kita beri titik di sini, di sini. Nah, ini ketiga beri di sini. Nah, setelah selesai kita klik save. Jadi otomatis indeksnya sudah terganti di sini. Lanjut ya, setelah HTTP-nya on, HTTPS-nya on, kita lanjut ke DNS. Lanjut ke DNS, kita tambahkan DNS name-nya yaitu www.routing.com. Address-nya di sini yaitu kita menambahkan 10.10.10.10
titik 2 digit terakhir NIM saya, yaitu 83. Nah, setelah itu baru diklik add. Setelah itu kita klik save. Nah, ini udah masuk. Dan jangan lupa setelah masuk, ini kita melakukan on pada DNS service seperti ini. Setelah itu, ini jika sudah on, ini udah ya, kita klik on. Setelah on, ini yang lain kita biarkan saja, syslog dan lain-lain ini tidak perlu diatur lagi. Kemudian kita klik silang. Langsung masuk ke pengaturan PC0. Kita setting di sini. Sesuai yang IP yang ada di sini ya. Untuk DNS server kita samakan 10.10.10.83. Setelah selesai, kita bisa klik silang. Lanjut ke pengaturan PC berikutnya, yaitu PC 1. Ini kita geser. Dan kita setting juga IP-nya yang ada di sini sama. Untuk default gateway 172.16.1.1. Untuk DNS servernya sama. 10.10.10.83. Setelah settingan sesuai, lanjut ke device berikutnya. Lanjut ke PC kedua, kita setting IP juga. Nah, ini otomatis subnet masknya. Untuk DNS server samakan dengan yang ada di tadi server pusat. Nah, ini cek lagi jika ada kesalahan. Oke, ini PC 2 ya. Oh, ini 2 ya. Ada kesalahan. Kurang teliti. Oke, kita hapus. 192, 168, 210, kemudian 255 seperti ini. 92, 168, 21, 10, 10, 10, 83. Nah, setelah itu kita klik silang. Dan terakhir untuk perangkat laptop, ini kita juga setting sesuai ya, yang ada di sini. Untuk DNS server sama. Setelah itu kita klik silang.
Setelah melakukan konfigurasi IP address pada keempat perangkat, yaitu 3 PC dan 1 laptop, jadi ada 4 perangkat, kita lanjut melakukan setting pada router, yaitu router pertama. Kita klik router, setelah itu kita ke arah interface, kita masuk ke fast ethernet 00. Kita tambahkan IP di sini sesuai IP yang ada di router tersebut. Setelah itu jangan lupa kita klik on. Nah, seperti ini. Untuk port fast ethernet 01 dikosongkan, jadi tidak dihidupkan ya, karena tidak ada port yang tersambung. Setelah itu langsung ke port serial 010. Nah, ini 172.16.2.1 untuk subnet fastnya triple 25.0. Jangan lupa untuk klik on. Nah, di ini ya. Oke, jadi setelah ini kita menambahkan routing static. Ya, ini kita menambahkan routing static pada routernya, yaitu ini ada serial 172.16.2.1 dan subnet masknya triple 255.0. Untuk port statusnya sudah di on kan. Kita masuk ke routing, kita pilih yang static. Di sini kita tambahkan ya untuk networknya pertama, yaitu dari jalur ini, yang ini kita network ini 172.16.1.0. Itu mask kita isi manual, yaitu 255.255.255.0. Ininya 172.16.2.2. Kita cek lagi, jangan sampai salah ya. 172.16.1.0 dan 172.16.2.2. Itu kita klik add. Setelah itu ini kita tambahkan network lagi, yaitu 192.168.1.0 dengan next hop yang sama, yaitu 172.16.2.2. Kita klik add. Setelah itu yang kedua, ini kita juga tambahkan network 192.168. Untuk yang jalur berikutnya kita ubah ya, ini menjadi 2.0, dan yang next hop yaitu kita ubah juga, yaitu 192.168.1.1. Setelah itu kita klik add. Lanjut lagi. Nah, ini kita ubah di network ini menjadi 192.168.3.0. Setelah itu untuk ininya masih sama, 192.168.1.1. Kita klik add. Nah, setelah itu ini 192.168.10.0, kemudian 192.168.3.2. Ini 3.2. Nah, ini untuk IP yang ini tertutup ya. Mungkin kita geser ke sini. Di 192.168.10.0 dan 192.168.3.2. Kita klik add. Dan yang terakhir yaitu IP dari server.
Jadi 10 10 10 0. Untuk next shopnya 192.168.32. Tetap kita klik add. Nah, setelah itu kita ini ya, kita cek di sini sudah ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini udah ada 6. Jadi sudah kira-kira seperti ini. Kita lanjut ke pengaturan router berikutnya. Setelah itu kita lanjut ke router 2. Nah, router 2 sama, kita masuk ke tab interface fast internet 0/0. Kita setting IP-nya di sini. Nah, kita geser di sini agar kelihatan. IP address-nya 172.16.1.1, kemudian subnet-nya 255.0. Kemudian jangan lupa untuk menghidupkan portnya. Setelah itu lanjut ke fast ethernet 01. Untuk fast ethernet 01 itu dikosongkan, jadi tidak dihidupkan ini. Satu serial 000. Lanjut di sini. Nah, 192.168.1.2 ya, ini ya. Dan subnet slash-nya ini 255.0. Setelah itu jangan lupa klik on. Setelah itu lanjut ke serial 010 ya, ini kita tambahkan juga IP. Nah, di 172.16.2.2 yaitu 255.0. Jangan lupa untuk klik on pada serialnya seperti ini. Oke, jadi setelah masuk serial udah mentok, kita ke tab routing. Jadi kita masuk routing yang static. Pertama, network yang ditambahkan yaitu 172. Ya, kita ikut gambar yang ini. Nah, networknya ini ada 172, kemudian 16.3.0. Nah, itu untuk next hopnya 172.16.2.1. Kita cek lagi, jangan sampai salah. Kemudian kita klik add. Setelah itu kita ubah 192.168.2.0 ya. Ini kan ikut jalur yang ada di sini. Untuk ininya, ini kita juga ubah, yaitu berubah menjadi 192.168.1.1. Itu kita klik add juga. Lanjut, untuk 2 kita hapus menjadi 3, 192.168.3.0. Untuk next shopnya masih sama, karena masih berada jalur yang sama, kita klik add. Setelah itu untuk yang 3 ini kita hapus 192.168.10.0 ini.
Untuk next hop-nya berubah menjadi 192.168.3.2. Nah, kita akan geser seperti ini. 92.168.10.0 dan ini. Itu kita klik add. Nah, terakhir sama seperti IP server, tapi ini yang network 10 10 10 0, vianya nexthop 192.168.3.2. Kita klik add. Nah, ini baru sampai yang ini udah selesai nih, jadi udah mentok. Untuk yang router 2 ini ada 1 2 3 4 5. Nah, ini udah 5, jadi sudah mentok di router 2 ini udah ada 5 pengaturan routing statiknya seperti itu. Nah, itu kita close. Nah, oke, itu kita close. Kita lanjut lagi ke router 3. Router 3 ini sama seperti tadi, kita masuk ke interface, kita pilih yang fast ethernet 00. Kita setting IP-nya di sini. Lalu juga di on kan ya, seperti yang lainnya tadi. Untuk fast ethernet 01 masih dikosongkan karena tidak ada yang tersambung di sini. Di IP address kosong, sebenarnya kosong, dan ini tidak di off kan. Nah, ini sama 192.168.3.1 ya, yang ini jalurnya 192.168.3.1. Sekarang masnya otomatis, kemudian kita klik on. Nah, jika sudah selesai, ini kita lanjut untuk melakukan pengaturan routing. Routing, kita lanjut ke routing statik. Nah, ini sudah mesti routing statik, kita atur ya untuk sesuai jalur-jalurnya ya, agar sama. Ini kita cocokkan 172.16.3.0 dan 172.16.2.1. Lalu kita klik add. Nah, setelah itu kita juga menambahkan 172.16 tapi 2.0. Untuk ininya berubah. Karena dengan jalur yang berbeda, yaitu 192.168.1.2 dengan 172.16.2.0.
Itu kita klik add. Kemudian 172.16 ini yang 2 kita ganti 1. Kemudian untuk hubnya 192.168.12 masih sama, kita klik add. Nah, ini ketiga. Selanjutnya kita ubah. Yang ini 192.168 dirubah menjadi 32. Kita klik add. Yang terakhir kita menggunakan IP server ya. Ini nah, yang ini kita biarkan yaitu 10 10 10 0. Yang ini kita biarkan 192.168.32. Kita klik add. Nah, kita hitung di sini jumlahnya yaitu ada 1 2 3 4 5. Kita hitung lagi. Nah, ini udah 5, jadi udah mentok sampai yang paling bawah dari ke jalur yang ada di IP server atau pusat. Nah, ini kita silang, lanjut ke router 4. Ini router terakhir untuk mengatur jalannya IP ke server. Kita klik. Masih sama seperti langkah tadi, kita masuk ke tab interface fast ethernet 00, kita masukkan IP-nya. Dan jangan lupa untuk menghidupkan portnya. Lanjut ke fast ethernet selanjutnya 01. Ini IP address, ini server ya tadi ya. Untuk default gitu ini IP addressnya 10 10 10 1. Untuk subnetmasnya kita ganti seperti ini 255.0. Untuk port statusnya kita on kan. Nah, ini ada lampunya yang tadi merah berubah menjadi hijau. Lanjut ke serial 000. Baik, untuk serial 00 ini dikosongkan ya, jadi tidak ada yang menyambung. Misal kita on kan, ini ya ini masih merah. Yang di ini juga masih merah, jadi ya kita off kan, jadi tidak ada sambungannya yang menggunakan serial 00. Kita off kan di sini. Nah, kita off kan di sini serial 00-nya karena tidak ada sambungannya dengan ini. Jadi serial 00 dikosongkan. Lanjut yang terakhir yaitu serial 010. Nah, ini 010 kita isi IP juga. Nah, ini 192.168.3.2. Ini ketutupannya, ini ada seharusnya. Untuk subnetasnya otomatis 255.0. Setelah itu jangan lupa kita klik on juga di sini. Nah, artinya di sini belakang sudah hijau semua, tapi ini belum menjamin bahwa koneksi antar perangkat ke server ini sudah lancar. Nanti kita akan tes. Sama dengan langkah sebelumnya tadi di router sebelumnya, setelah melakukan setting pada tab interface routing atau router, kita lanjut ke tab routing. Kita masuk ke tab static.
kita masukkan network yang ada di sini ya. Setting yang ada di sini kita masukkan, yaitu networknya 172.16.3.0. Nah, ini kita masukkan masnya. Jadi 172.16.3.0 vianya 172.16.21. Itu kita klik add. Nah, lanjut kita rubah 172.16.3 menjadi 2. Untuk ini next hop kita ubah ke 192.168.1.2 dan kita klik add. Setelah itu untuk ini 172.16.2 kita ubah menjadi 1, dan untuk next hopnya masih sama 192.168.1.2, kita klik add. Ini kan dari jalur ini ya. Kemudian ini kita rubah yang paling atas network 192.168.1.0, next hopnya 192.168.3.1, dan kita klik add. Nah, yang terakhir 192.168.1 kita rubah menjadi 2, 192.168.2.0 ya. Yang next hopnya 192.168.3.1 masih tetap, kita klik add. Nah, mungkin kira-kira mungkin ini sudah betul. Kita cek dulu ada berapa jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada mentak 5. Nah, ini udah habis, tidak ada ya. Ini mentak di mentakan sini tidak ada. Oke, kita coba tes. Kita panggil IP server ping 10.10.10.83, itu NIM saya. Oke, kita panggil, kita coba. Nah, ini awalan request timeout memang ya, tapi tidak apa-apa, kita biarkan saja. Ya, jika Anda mau ngeping lagi ya lancar hasilnya seperti ini. Nah, jadi lancar. Di PC0 sudah berhasil memanggil server 0. Baik, kita copy perintahnya di sini. Kita coba di PC lain. Nah, PC1 masuk ke command prompt, kita tinggal paste perintah enter. Nah, ini sudah lancar juga. Untuk PC kedua di sini namanya PC1 sudah lancar memanggil IP server yang sudah berubah menjadi 2 digit name saya. Lanjut ke PC selanjutnya, PC ketiga, tinggal paste, klik enter. Nah, sudah lancar ya. Sudah lancar. Tadi emang segitu. Memang kan dari sini ke 7 memang agak terkendala, mungkin jauh ya. Memang seperti itu. Jika sudah memang lancar. Ini 0% loss, jadi tidak ada yang loss. Ini PC ketiga dengan kode 2. Yang terakhir laptop. Nah, ini laptop, ini device keempat dengan kodenya laptop 0. Kita juga melakukan ping pada server. Nah, ini juga lancar. Baik, kemudian setelah itu kita di sini saya akan melakukan pengetesan akses www.routing.com. Nah, di sini DNS-nya sudah hidup, www.routing.com. Ini sudah on di sini. Saya akan mencoba mengakses pada PC PT. Kita masukkan di sini www.routing.com. Nah, ini akan muncul seperti ini. Karena tadi indeksnya sudah saya ubah, jadi pesannya seperti ini. Welcome to Kisco Packet Tracer. Perkenalkan, nama saya Gigi Pusvito, NIM 2019-3 dari kelas C. Mata kuliah praktikum jaringan komputer TT. Nah, ini kita tinggal copy aja untuk ininya. Ini PC 0 atau PC 1 berhasil, dan PC kedua
Nah, ini juga lancar untuk mengakses www.routing.com, isinya seperti ini. Setelah itu lanjut ke PC ketiga. Nah, ini juga lancar. PC ketiga www.routing.com, isinya seperti ini. Lanjut ke device terakhir, yaitu laptop atau device keempat. Ini laptop 0 ya kodenya, karena memang dia laptop sendirian, yang lain 3 PC, dia satu laptop, tapi perangkatnya nomor 4. Nah, terakhir ini www.routing.com, diakses dari laptop juga bisa muncul. Jadi Cisco pakai tracer, hasilnya seperti ini. Nah, jadi di sini saya sudah berhasil menyambungkan PC ke switch dengan 4 router yang menyambung ke server utama, yaitu server www.routing.com dengan IP 10.10.10.83, yaitu 2 digit NIM terakhir saya itu 83, jadi 83. Baik, untuk meyakinkan bahwa ini sudah tersambung dengan baik, kita akan melakukan tes add symbol PDU. Nah, caranya seperti ini. Kita klik tanda pesan. Nah, kita klik PC ke server. Kita cek hasilnya successful. Lanjut PC 2 ke server. Successful. PC 3 ke server, juga successful. PC 4, oh ini laptop ya, laptop 4 ke server, juga successful. Begitu pula sebaliknya, jika kita melawan dari server ke laptop, ini, kemudian dari server ke PC 2, kemudian dari server ke PC 1, ini PC kedua, ini sukses juga. Ini server ke laptop, server ke PC 2, PC 1, dari PC pertama, dari server ke PC pertama. Nah, ini juga sudah successful semua. Jadi hasilnya successful semua. Jadi dari server ke PC pertama dengan kode PC 0 destinasi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.